Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami ingin membuat video micro teaching atau simulasi pembelajaran daring. Saya Adisa Suci Salsadila dan rekan saya Risa Rasunawati dan Dias Hidayat Furkon. Saya sendiri menjadi seorang guru. Apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Apa yang Dias ketahui tentang sumber daya alam? Belum tahu, Bu. Kalau Risa bagaimana? Koneksinya. Ya udahlah, kita lanjut ya. Jadi Ibu jelaskan, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Siapa yang udah tahu jenis-jenis sumber daya alam? Dia gimana? Udah tahu belum? Belum juga, Bu. Kalau Risa gimana? Sudah tahu? Sudah tahu, Bu. Nah, jadi Ibu jelaskan lebih dalam lagi ya. Sumber daya alam hayati dan non-hayati adalah contohnya sumber daya alam hayati yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Dan kalau sumber daya alam non-hayati itu misalnya air, tanah, dan hasil tambang. Yang kedua, ada jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah hewan, tumbuhan, cahaya matahari, dan air. Selanjutnya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, emas, dan minyak bumi. Yang selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan jenis lokasinya, yaitu ada sumber daya alam akuatik. Yang dimaksud di sini sumber daya alam yang hanya ada di dalam perairan seperti ikan, rumput laut, udang, terumbu karang, dan kepiting, dan lainnya. Yang kedua ada sumber daya alam yang sumber daya alam terestrial, yang artinya sumber daya yang hanya ada di wilayah daratan, seperti kekayaan hutan, aneka tambang, dan sebagainya. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Risa sebagai guru. Oke, nanti sekarang kita lanjut materi yang selanjutnya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Disa mengenai tentang pengertian. Ya, belum di-record. Belum? Oke, kita Udah mau. Oke. Udah lanjut. Apaan sih, gendut? Dias. Oke. Udah lanjut. Baik, kita selanjutnya yaitu tentang ulang dulu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Disa mengenai tentang pengertian sumber daya alam dan juga macam-macam dari sumber daya alam tersebut. Nah, sekarang Ibu mau jelasin tentang manfaat dari sumber daya alam itu sendiri bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama itu ada di mana sumber daya alam itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan pada manusia. Yang pertama mungkin diperoleh dari daging sapi, daging bebek, dan daging-daging lainnya. Dan yang kedua itu mungkin bisa diperoleh dari tumbuhan hijau, kentang, dan ubi, dan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan lainnya. Dan yang ketiga itu ada hasil sumber daya perikanan darat dan laut seperti ikan mas, ikan gurame, dan jenis-jenis makanan seafood lainnya. Dan yang kedua itu pemanfaatannya bagi kehidupan manusia yaitu sebagai sumber energi dan bahan bakar, yang dimana sumber daya alam ini berupa minyak bumi dan gas misalnya bermanfaat sebagai sumber bahan bakar yang bisa menghidupkan listrik dan kendaraan motor, baik motor ataupun mobil. Nah, dimana pasti kendaraan motor itu membutuhkan yang namanya bensin untuk jalan gitu kan. Nah, terus itu pemanfaatan sumber daya alam yang ketiga sebagai mata pencarian dan pendapatan. Kerja tambang yang menggantungkan hidupnya dari tambang, mineral, dan lainnya. Dan yang kedua, pekerja di ring lepas pantai
yang menggantungkan hidupnya untuk mencari minyak bumi. Dan yang ketiga, para petani yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam seperti tumbuh-tumbuhan, tanah, dan air agar hasilnya panennya yang lebih baik dipasarkan. Dan juga di daerah perairan, misalkan nelayan. Nah, dia mendapatkan keuntungannya dari hasil mencari ikan. Nah, nanti dia dijual ke pasar untuk memperoleh keuntungan buat kehidupannya dia dan keluarganya. Dan yang keempat, yaitu sebagai cadangan devisa, yang dimana kegiatan pariwisata merupakan satu di antara sumber cadangan devisa baik domestik maupun mancanegara. Dikarenakan banyak wisatawan, khususnya asing, yang melakukan mata uangnya dan juga pemungutan biaya masuk dari barang-barang impor. Nah, itu pemanfaatan dari sumber daya alam bagi kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, nah di sini ada hasil teknologi pengolahan sumber daya alam. Yang pertama itu ada kertas. Biasanya kertas ini sering kita pakai untuk menulis dan hal-hal yang sebagainya. Dan juga beberapa abad yang lalu ditemukan bahwa kertas diproduksi dari kulit kayu. Dan kebanyakan dari kertas ini terbuat dari kulit kayu pohon pinus dan cemara. Yang kedua ada nasi. Pasti nasi ini sering kita makan kan untuk membutuhkan energi supaya tubuh kita semakin kuat dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Nah, di mana nasi ini berasal dari beras merupakan biji. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kan tadi udah dijelaskan sama Ibu Risa dan Ibu Disa tentang sumber daya alam dan teknologi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang puisi. Di sini adik-adik sekalian ada yang tahu nggak pengertian puisi? Nggak tahu, apa itu puisi? Jadi puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Kan di sini ada puisi tentang bumi Indonesia. Sini ada nggak yang bisa bacain? saya tidak bisa, Pak. Ya udah, Bapak contohin dulu ya. Bumi Indonesia. Banyaknya kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kekayaan yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia ini wajib kita syukuri. Yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Maafkan kami yang belum bersyukur atas nikmat-Mu. Maafkan kami yang masih lalai terhadap kewajiban-Mu. Kami akan berusaha merawat bumi. Syukur kami tiada batas. Syukur atas hasil bumi-Mu yang setiap hari menjadi tumpuan kami bertahan hidup. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Nah, kira-kira pembacaan puisi itu seperti itu, adik-adik sekalian. Nah, di sini ada cara menyampaikan puisi yang baik dan benar. Yang pertama, ada intonasi yang jelas ketika membaca. Maksudnya, ketika kita berpuisi, kata-kata yang diucapkan itu harus jelas. Terus yang kedua, mimik yang digunakan tepat sesuai dengan isi puisi. Misalnya, kita membacakan puisi sedih. Jadi, mimik wajah kita juga harus sedih. Puisi senang harus senang. Terus yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang tepat ketika membaca puisi. Terus yang keempat, menggunakan irama. Jadi puisi itu teman-teman sama seperti kita bernyanyi, menggunakan irama. Misalnya contohnya tadi, syukur atas hasil bumimu. Seperti itu. Terus yang kelima,
pemenggalan jeda harus tepat. Terus yang keenam ada penekanan pada bagian puisi tertentu. Kira-kira teman-teman, adik-adik sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.